Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuridin watin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Saya Nurholis Majid sebagai moderator dari presentasi materi kali ini. Adapun materi yang akan dibawakan yang berjudul yang akan dibawakan materi berjudul hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi. Adapun materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya Putri Rasina. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi. Pembagian hadis ditinjau dari sandarannya. Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis nabawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadis qudsi. Mengapa dinamakan hadis qudsi? Karena dinamakan hadis qudsi atau suci karena ia bersumber dari Allah yang Maha Suci. Dinamakan hadis karena Nabi yang menyampaikannya yang disandarkan dari Allah. Definisi hadis qudsi: kullu qaulin adafatu Rasul sallallahu alaihi wasallam ilallahi azza wa jalla. Segala perkataan yang disandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Bentuk-bentuk periwayatan hadis qudsi yaitu qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalallahu yaqulullah azza wa jalla. Nabi bersabda atau Allah berfirman. Nabi bersabda, Allah berfirman. Yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbihi fima rawahu anhu. Nabi bersabda pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki ar-rabbihi azza wa jalla yaqulu. Rasulullah menceritakan dari Tuhannya, dia berfirman. Contoh hadis qudsi. Hadatsani Harmalatu bin Yahya Tajibi, Barona bin Wahbin, Baroni Yunusu ani bin Syihabin, Baroni Sa'id bin Musayyabi, annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu azza wa jalla qulu amali bani adama lahu illa siyamu huwali wa ana ajzi bihi fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahul fatu famis soimi atyabu indallahi mirrihil miski. Yang artinya menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya At-Tajibi memberitahukan kepada kami Ibnu Wahab, memberitahukan kepada Yunus dari Ibnu Syihab, memberitahukan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, seluruh amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Demi jiwa Muhammad yang berada pada genggamannya. Mulut yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada harimnya minyak wangi. Hadis riwayat Muslim.
Perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi, Nabi menjadi sandaran sumber pemberitaan. Pemberitaan meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Lafal dan maknanya dari Nabi. Redaksi hadis dan tidak menggunakan ungkapan orang pertama atau aku. Kalau hadis qudsi, Nabi memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah dengan menggunakan redaksinya sendiri. Hanya memberitakan perkataan, maknanya dari Allah. Redaksinya disusun oleh Nabi. Redaksi hadis menggunakan ungkapan orang pertama, aku atau Allah. Hai hambaku. Kitabnya dari kitab-kitab hadis qudsi bisa dilihat sendiri dari sini. Siapa tahu mau dibaca. Buat Buat apa sih? Buat penambah pengetahuan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, telah kita dengarkan secara seksama materi yang telah dibawakan oleh teman saya Putri Rasina. Adapun sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Baik yang belum paham dalam hadis tersebut boleh dipertanyakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Mengapa kita harus menggunakan hadis sebagai rujukan penempatan hukum? Baik, terima kasih. Baik, tolong di off mic-in dulu ya. Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari tadi. Mengapa kita harus menggunakan hadis sebagai rujukan penetapan hukum? Jawabannya adalah karena hadis merupakan penjelasan dari hukum-hukum yang berada dalam Al-Quran. Dan demi mencegah kekeliruan pemaknaan isi Al-Quran, maka rujukan yang tepat adalah dari hadis. Karena tingkatan hukum itu ada 4. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, jumhur ulama. Keempat, qiyas. Apabila di Al-Quran memang tidak ada penjelasan hukumnya, maka kita harus mengambil dari hadis. Dan adapun di hadis tidak ada, maka kita harus jumhur ulama. Tetapi di zaman sekarang itu jumhur ulama itu susah. Dikarenakan kalau jumhur ulama, semua ulama di seluruh dunia itu harus berkumpul untuk merundingkan sebuah hukum. Maka yang sering digunakan adalah hukum qiyas. Baik, apakah jawabannya memuaskan? Memuaskan. Baik, alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama presentasi dari teman-teman saya sebagai moderator mengundurkan diri dan mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah berpartisipasi aktif dalam rangka presentasi kelompok saya. Ya, saya tutup Zoom ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Allahumma fiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.